Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita seperti biasanya. Kemarin kita sudah membahas tentang al-af'alul khamsah, fi'il yang 5 ya. Sekarang kita bahas syarat-syaratnya. Isim 5 bukan kan? Ah, al-asmaul khamsah, isim 5. Masya Allah. Afwan, afwan. Sekarang kita bahas syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi syairil muslimin fid daraini amin ila qal syurutu i'rabil asma'il khamsati. Syarat-syarat i'rab isim 5 bil huruf ya. Syaratnya supaya i'rabnya dengan huruf, tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya fathah, alif, tanda jarnya ya. Rafa waw, nasab alif jar ya. Nah, supaya bisa seperti itu bagaimana? Arafna kita telah mengetahui annal asma'al khamsata bahwasanya isim-isim yang 5 turfa'u dia dirofakkan bil wawi dengan waw wa tunsabu dan dia dinasobkan bil alifi dengan alif wa tujaru dan dia dijarkan bil ya'i dengan ya walakin naha akan tetapi dia si isim 5 itu la tu'rabu tidak di i'rab hadzal i'raba dengan i'rab ini ya tidak di i'rab dengan tanda rafa waw tanda nasab alif tanda jarnya ya illa kecuali idza tahaqqaqat apabila terpenuhi fiha di dalam isim 5 itu apa yang terpenuhi syurutun syarat-syarat wa hadhihi syurutu dan syarat-syarat ini qismani ada dua bagian ada yang ammatun ada yang umum wa khassatun ada yang khusus nah jadi isim 5 ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada yang umum, ada yang khusus. Syarat maksudnya syarat supaya i'rabnya tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya. Supaya bisa seperti itu, ada syarat-syaratnya. Awalan asyurutul ammatu. Pertama syarat-syarat yang bersifat umum. Nah, maksudnya bersifat umum itu syarat-syarat yang berlaku untuk semua isim 5. Itu namanya sifat umum. Nanti ada syarat khusus itu berlaku kepada beberapa dari isim 5 itu syaratnya khusus. Nah, kalau yang umum ini syarat ini berlaku untuk semua isim yang 5 itu tanpa kecuali. Syarat umumnya itu wahia arba'atu syurutin. Dia itu ada 4 syarat. Ya, iya syarat-syarat tersebut adalah antakuna adanya isim 5 tersebut mufradatan dalam bentuk mufrad ya mukabbaratan mukabbaroh mukabbarah itu lawan dari musaggoroh tidak ditasgir mukabbarah tidak kasih catatan mukabbarah itu tidak ditasgir ya Maksudnya, mudhafatan hmm? maksudnya bagaimana tadi? Tidak ditasdir itu bagaimana? Nanti ada syarahnya jadi mukabbaratan tidak ditasgir nanti di bawah akan diuraikan detailnya yang Ya, ketiga mudhafatan diidofahkan. Yang keempat, idofatuha, idofahnya si isim 5 li ghairi ya'il mutakalim kepada selain ya mutakalim. Mufradatan, mukabbaratan, wa idofatan, idofatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Jadi itu 4 syaratnya. Mufradatan, mukabbaratan, mudofatan, idofatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Asyartul awwalu. Syarat pertama antakuna ada si isim 5 itu mufrodatan harus dalam bentuk mufrad. Jangan musanna, jangan juga jamak. Bagaimana gambarannya? Ae di sini dijelaskan ae yaitu laisat musannatan wala majmu'atan. Jadi tidak dalam bentuk musanna, tidak dalam bentuk jamak.
Fa'in kanat musannatan, kalau si isim lima ini dalam bentuk musanna, maka u'ribat i'rabal musanna. I'rabnya jadi i'rab musanna, tidak jadi asmul khamsah. Gitu. Maksudnya musanna ai bil alifi fi halir raf'i, dengan alif ketika dalam kondisi rafa, wabil ya'i dan dengan ya fi halatai, dalam dua keadaan an-nasbi wal jarri. Contoh nih rafa yang dalam keadaan musanna. Fakana abawahu mu'minin. Fakana, ya, kananya fi'il madi mabniun alal fathi. Abawa, apa kedudukannya abawa? Isim kana. Isim kana, dia marfu, tanda rofaknya apa? Bawah. Alif. 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 Kenapa tanda rofaknya alif? Li'annahu, Musana. karena dia musanna. Dia tidak isim lima tapi musanna. I'rabnya i'rab musanna. Karena dalam bentuk musanna si isim lima ini. Kan syaratnya tadi harus mufrad supaya bisa tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya, asmaul khamsah itu. Karena ini dalam bentuk musanna, berarti tidak jadi asmaul khamsah tapi jadi musanna saja. Tanda rofaknya alif dan dia mudhaf, huknya dhamir muttasil mabniun ala dhammah fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Berarti mukminaini khobarnya. Gitu. Saya difahami ya akhwan. Misalun nasbi, contoh nasab misalnya. Isim lima yang tidak dalam bentuk mufrad tapi dalam bentuk musanna, dia batal hukum isim limanya. Contohnya musanna ini, warafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Warafa'a, dan dia Nabi Yusuf mengangkat abawaihi, kedua orang tuanya, 'alal 'arsy, ke atas singgasana. Berarti abawai kedudukannya jadi apa? Fa'il ya, Tat? Fa'il. Bukan. Warafa'a, dan dia Nabi Yusuf Oh, mengangkat. maf'ul, Tat. Maf'ul. Maf'ul bi. Fa'ilnya berarti mana fa'ilnya? Rafa'a. Mustatir. Mustatir. Dhamir mustatir Mustatir. huwa. Betul. Mustatir. Iya, di sini maksudnya Nabi Yusuf. Dan dia mengangkat abawaihi, kedua orang tua. Berarti abawai maf'ul bi harus Maf'ulun bi. mansub. Betul. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya apa? Iya. Iya. Ya. Iya, karena dia musanna. Gitu. Dan dia mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih. Contoh yang jar, yang dalam bentuk musanna, berarti tidak dikatakan asmul khamsah. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Li huruf jar, abawai majrur oleh li, tanda jarnya ya, ya, karena dia musanna. Lalu dia mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih, dhamir muttasil. Paham semuanya masalah ini? Insya Allah, Tat. Insyaallah. Jadi kembali lagi, syaratnya si asmul khamsah itu harus mufrad. Kalau musanna berarti dia nggak jadi asmul khamsah, tidak memenuhi syarat. Maka di i'rab seperti musanna saja. Tanda rofaknya alif, tanda nasab, tanda jarnya ya, gitu seperti musanna. Gimana yang lain? Kecepatan atau cukup segini ya? Insyaallah. Ya. Terus berarti harus mufrad si isim lima itu, syarat pertama, jangan musanna dan jangan juga jama'. Wa in kanat majmu'atan, kalau dia dijamakkan, jam'at taksirin dengan jamak taksir. U'ribat, maka di i'rab u'ribat, maka di i'rab si isim lima itu i'raba jam'it taksir, seperti mana i'rabnya jamak taksir. Gitu. Jadi kalau jadi jamak, jamaknya jamak taksir, ya sudah i'rabnya jamak taksir. Tanda rafa dhammah, tanda nasab fathah, tanda jar kasrah.
Gitu. Ai bil harakat. Maksudnya di i'rab dengan jamak taksir itu ya i'rabnya dengan harokat. Seperti contoh, misalul rafa. Contoh, wala tankihu ma nakaha abaukum. Aba wala tankihu dan janganlah kalian menikahi ma perempuan. Kita tafsirkan ma perempuan. Nakaha yang telah menikahi kepada perempuan tersebut. Siapa? Abaukum, bapak-bapak kalian. Nah, berarti ibu tiri jangan dinikahi. Jadi mahram ya. Berarti abau jadi apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il, fa'il dari nakaha ini. Dia marfu, tanda rofanya apa? Dhamma. Dhammah. Nah, jamak taksir, bukan asmaul khamsah. Jamak taksir. Gitu. Dan dia mudhaf, hukumnya mudhaf ilaih. Seperti itu. Contoh yang nasab, misalun nasab adalah qauluhu ta'ala. Misalun nasbi adalah qauluhu ta'ala. Wajadtum alaihi aba'ukum. Maf'ul bih. Mansub, tanda nasabnya fathah. Jamak taksir. Mithalul jarri adalah qauluhu ta'ala. Qala rabbukum wa rabbu abaikum. Abai jadi apa kedudukannya? Mudhof ilaih. Mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Betul. Tanda jarnya kasrah. Itu syarat pertama ya, harus dalam bentuk mufrad si asmaul khamsahnya. Kalau dalam bentuk musanna, ya jadi musanna, masuk ke kategori musanna, tidak jadi asmaul khamsah. Kalau dalam bentuk jamak taksir, ya jadi jamak taksir, tidak jadi asmaul khamsah. Gitu. Itu syarat pertama. Ada pertanyaan syarat pertama ini? Syarat kedua antakuna mukabbaratan. Mukabbaratan itu lawan dari musaggoroh. Musaggoroh. Kabbaroh, musaggoroh. Musaggoroh itu ditasgir. Tasgir. Apa itu? Ya, jadi harus mukabbaroh. Mukabbaroh itu lawan dari musaggoroh. Berarti jangan musaggoroh. Jangan ditasgir. Harus dalam bentuk mukabbaroh. Maksudnya jangan ditasgir. Apa itu tasgir? Tasgir itu satu ungkapan untuk menyatakan kecil, menyatakan sedikit, menyatakan sayang, ya, atau untuk meremehkan. Itu namanya tasgir. Polanya itu fu'ailun. Fu'ailun. Hmm. Atau fu'aililun. Bisa juga fu'aililun. Seperti misalnya kalamun pulpen. Kalamun pulpen. Kalau pulpennya kecil, saya rubah ke tasgir. Jadi kulaimun. Kulaimun. Pulpen kecil. Itu namanya tasgir. Itu ada di sorof. Dibentuk ke pola fu'ailun atau fu'aililun. Kulaimun. Gitu. Atau misalnya contoh lagi tiflun anak kecil. Hmm. Tifl tuh anak kecil. Anak kecil yang disayangi. Tufailun. Fuailun gitu. Nah, abun jadi ubayun. Ayah.
ayah tersayang gitu untuk menyatakan sayang. Kalau ukhoyun, akhun, ukhoyun, saudara kecil. Nah, ubayyun, ukhoyun, itu namanya tasgir. Nah, jangan dibentuk dalam bentuk tasgir. Bisa difahami. Nah, kalau harus bentuk normal. Abu, pokoknya ya lima itu abu, aku, hamu, fu, zu, bentuk seperti itu. Jangan jadi ubay, ukhoy, humayyun, fumayyun, zuwayyun. Jangan bentuk begitu. Itu namanya tasgir. Menyatakan kecil, menyatakan sedikit, menyatakan sayang atau meremehkan, mengecilkan gitu ya. Nah, seperti itu. Paham semuanya? Paham, Ustaz. Nah, insya Allah. Jadi mukabaroh itu maksudnya besar gitu, Tat. Lawan dari musogoroh normal gitu. Mukabar itu bentuk normal. Kolamun ini mukabaroh, bentuk normal, pulpen. Oh. Ya, kalau ditasgir jadi musogoroh jadi kulaimun, pulpen kecil gitu. Nah, jangan dibentuk ditasgir. Harus dalam bentuk yang normal saja gitu. Nggak boleh mengecilkan gitu ya, Tat. Eh, ada pola tertentu. Jadi mengecilkan dengan pola fuailun. Kolamun, kulaimun, pulpen kecil. Tiflun, tufailun. Komarun, bulan, kumairun. Misalnya gitu. Syamsun, matahari, syumaisun. Uh, Na'lun, sandal, nu'ailun. Nah, itu namanya tasgir. Itu ada pelajarannya di sorof. Nanti cari ikhwan akhwat bab tasgir. Bagaimana pola-pola untuk mentasgir. Ya, pola yang populernya fu'ailun. Seperti itu. Paham insyaallah? Belum, Tat. Ustaz, Asmaul Khomsah itu cuman 5 kata itu tadi, Ya, bukan? iya 5 kata. Oh, berarti nggak boleh mengecilkan ini 5 kata ini tadi. Iya, jangan ditasgir 5 ini. Oh, iya. Kalau ditasgir tidak jadi isim 5, tapi jadi isim mufrad biasa. Tanda rofa dhammah, tanda nasub fathah, tanda jar kasroh. Gitu. Hmm. Kalau ini tadi judulnya kan syarat irob isim 5 bil huruf. Maksudnya bil huruf itu bagaimana, Tat? Tanda rofanya wawu, tanda nasubnya alif, tanda jarnya Oh, iya. Gitu. oke. Huruf maksudnya wawu, alifnya itu ya? Hmm, Oh, iya. gitu. Isyarat kedua ini jangan bentuk tasgir. Kalau bentuk tasgir nanti tidak masuk kategori isim 5. Gitu. Saya dipahami. Contoh nih ya. Contoh, nanti katanya kalau ubay, ukhoy, dan seterusnya dia u'ribat bil harokat. I'robnya dengan harokat karena dihitung sebagai isim mufrad. Tanda rofa dhammah, tanda nasub fathah, tanda jar kasrah. Misalnya, hadoro datang atau hadir siapa? Ubayyuka, ayahmu tercinta. Ubayyu, ukhoyyu, saudara kecilmu. Atau saudaramu tercinta. Ukhoyyu, ukhoyyuka. Nah, ukhoyyu ini dari akhun gitu. Tapi dia tasgir jadi ukhoy. Jadi tidak jadi isim 5. Tanda rofatnya dhammah. Tanda nasab fathah ra'aitu ukhoyyaka. Aku melihat saudara kecilmu. Marartu bi ukhoyyika. Aku melewati saudara kecilmu. Gitu. Saya difahami? Ya, Tat. Ini maksudnya itu ya sama-sama mufrad ya, Tat. Tapi kalau dia mengecilkan berarti dia masuk ke mufrad biasa gitu, bukan isim 5 gitu kan, Tat? Betul. Nanti i'rabnya jenis isimnya isim, masukkan isim mufrad. Tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasroh. Gitu. Bukan isim 5. Gitu. Wa nahu qawli Umar bin al-Khattab, dan seperti ucapannya Umar ibn al-Khattabi. Umar ibnu apa ibna apa ibni? Ibna. Ada yang mengatakan ibna. Yang lain? Nah,
Ibnu. Ada yang mengatakan ibnu. Yang lain? Ibnu. Ibnu. Gak ada yang ibni. Nah, ibn ini badal. Kalau kita ketemu kata ibn itu badal. Walaupun banyak. Misalnya Muhammad ibnul Hasan ibni Ali ibnil Husain ibni Abi Bakrin ibni Umar ibni. Itu badal semua. Gitu. Nah, Kalau ibni karena mudhof ya. ibni badal. Oh, badan. Barusan saya bilang semua ibn itu badal. Gitu itu jadi Umar catatan. mudhof. Umaronya mudhof ya Ustaz. Nah, umaroknya mudhof ilaih. Nahwu qawli umara, qawli mudhaf, nahwu mudhaf. Qawli mudhaf ilaih plus mudhaf, umara mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih rafa nasab atau jar? Majrur. 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 Tanda jarnya fathah karena isim goer. Munsharif. Berarti badalnya harus ikut majrur. Ibni Umara berarti bni. ya. Umara binil Khattab. Gitu. Coba kita ini yang sering mungkin ikhwan akhwat kalau belajar hadis suka sering bin gitu. Bin siapa, bin siapa, bin siapa. Nah, ya coba lihat di sini. Jadi bin-binnya ibnunya itu badal. Ya, saya tunjukkan dulu filenya di sini. Nah, jelas misalnya ja'a datang eh Ali Ali ibnu Ali ibn. Nah, Ali jadi apa kedudukannya? Fa'il. 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 Nah, ibnu ini badalnya. Ibnu ini badalnya. Kenapa ibnunya rofa marfu? Mengikuti Ali. Ngikutin Ikut Ali. ke Ali. Ngikutin fa'il. Betul. Badan dari Ali Ali bin Hamzah umpama gitu. Hamzah ini mudhof ilaih. Tak apa tuh Hamzahnya? Ti. Mudhof ilaih. Ti. Hamzah tak Munsharif. isim Goer goer. munsharif. Oh, baru mencari. Sorry. Eh, Ini badal lagi. Ibnnya. Ibnu, ibna, ibni. Badal dari Hamzah. Ibni. Ibni Ibni. Ibni. Kenapa ibni? karena Mudhof. majrur ngikutin Ah, Hamzah. Badal. Majrur ngikutin Hamzah. Badal si ibni ini. Oh, badan. Badal. Ingat ya tadi. Ibnu dia badal. Tidak mudhof ilaih. Nah, tapi dia jadi mudhof. Ibni mudhof. Ini mudhof ilaihnya. Ibnu Umar. Umar berarti mudhof ilaih. Ibni lagi. Ibni Abi Bakrin. Saya dipahami? Ya. Jadi Umarnya ini karena itu ya Ustadz. Isim ghairu munsharif itu ya. Sorry, betul. Dia majrur tanda jarnya fathah. Lalu ibni badal lagi dari Umar dan dia mudhaf. Abi mudhaf ilaih dan dia mudhaf. Bakrin mudhaf ilaih. Nah gitu. Jadi ibnu itu begitu dia jadi badal ya. Nah, paham ya insyaallah. Wanahu maka di sini wanahu qauli mudhaf umara mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur tanda jar fathah. Saya kasih harokat umara. Nah, badalnya harus ngikutin ibni karena ininya ngikutin sini. Al-Khattabi. Seperti ucapannya Sidina Umar bin Khattab, Aqra'u Aqra'u maksudnya membacakan Quran ya. Aqra'u membacakan
akro'a ya, lebih tepatnya. Akro'u ya. Nanti lihat di redaksi hadis. Coba ya kawan kawan, barangkali ada yang punya Google ya. Redaksi hadisnya akro'ana atau akro'una? Kayaknya akro'ana. Itu maknanya kan kami membacakan ya tadi. Bukan. Membacakan kepada kami Ubay. Fa'il Oh, Ubay. Bukan kami yang baca. itu Tapi membaca pada kami ya. kami maf'ul bihnya. Jadi na ini maf'ul bihnya. Berarti ini fi'il madi. Akro'a. Coba ya kawan kawan nanti dicari ya redaksinya. Kalau bisa sekarang lebih bagus. Akro'a membacakan. Maksudnya membacakan Quran. Na kepada kami siapa? Ubayyun. Nah, Ubay. Ini dari abun kan ditasgir. Nah, namanya Ubay. Ubay bin Ka'ab. Seorang qori. Seorang ulama ahli Quran. Sahabat ahli Quran. Ubay. Fa'il. Tanda rafanya dhammah. Isim mufrad. Bukan isim lima. Bisa difahami akhwan-akhwat? Itu berarti fiilnya mazid ya, Ustaz? Fil madi aqra'a af'ala. Aqra'a yuqri'u. Iya, Membacakan. ya mazid toh. Kalau akro'u itu kan kayak mudhari ya, Ustaz? Kayak fil Hmm, mudhari domir ana itu Iya. nggak pas kayaknya ininya. Apa ada kesalahan penulisan atau mungkin bisa dicek dulu di ininya di redaksi hadis. Padahal itu kan Hadis katanya tazkiyah itu akro'u, Ustaz. Aqra'u. Allah masya Muhammad. Berarti bukan fiil. Isim tafdil. Aqra'una gitu. Yang paling mahir membaca di antara kami. Nah, isim tafdil afwan. Mubtada ini. Ini bukan fiil. Gitu. Aqra'una yang paling pandai membaca Quran. Nah, di antara kami adalah Ubay khobar. Ah, syukran ya sudah dicarikan hadis. Aqra'una Ubay. Gitu. Sim tafdil. Aqdona yang paling bisa memutuskan perkara nah di antara kami adalah Ali. Gitu. Afwan Ustaz, Ya. Ubay itu kan ditasgir dari apa ya? Abun, babun. ayah. Ya. Ubay jadi ayah kecil. Gitu. Wa inna lanada'u nada'u min apa nih? Min qawli Ubay wa dzaka anna Ubayyan. Anna Ubayyan yaqul la ada'u syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lanada'u min qawli Ubay. Wa dzaka anna Ubayyan. Ubay itu yaqul belum mengatakan la ada'u syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak meninggalkan sedikit pun yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, gitu ya Ubay di sini. Maka Ubay di sini khobar marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Ubayyin min qawli Ubayyin mudhaf ilaih. Majrur alamatu jarrihil kasrah. Wa anna Ubayyan isim anna. Ismu anna mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Gitu. Bisa difahami ya akhwan. Jadi Ubay itu tasgir. Isim mufrad. Ya. Nah. Itu syarat kedua, jangan ditasgir. Syarat kedua gitu. Ini wazan-wazan tasgir. Fu'ail, 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 fu'ail seperti kulaim, pulpen kecil. Fu'ail, nah, kulaim, ubay, gitu. Ukhoy, itu menyatakan tasgir. Ya, ada bab khusus di dalam ilmu sorof, wazan-wazannya dan contoh-contohnya. Gitu. Ada pertanyaan? Syarat kedua?
Jadi syarat pertama harus mufrad. Syarat kedua jangan ditasgir. Syarat kedua. Syarat ketiga supaya jadi isim lima antakuna adanya si isim lima itu mudhafatan diidhofahkan. Contoh abuka mudhaf ke domir ka. Abuhu, Abu Muhammadin, Abu Fatimata, Abu Bakrin, Abu Hurairata, Abu Rajuli gitu. Fa'in quti'at kalau dia terputus anil idofati dari idofah u'ribat maka di'irab bil harokati zahirati dengan harokah zahirah. Kalau tidak diidofahkan isim mufrad biasa tanda rafa dhammah tanda nasab fathah tanda jar kasroh seperti qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala faqad saraqa akhun lahu. Faqad maka sungguh saroko telah mencuri siapa akhun saudara lahu si Bunyamin itu maksudnya si saudara-saudaranya Yusuf memfitnah Nabi Yusuf mencuri juga seperti kan Bunyamin itu di apa Bunyamin itu dibikin skenario oleh Nabi Yusuf pura-puranya mencuri piala emas gitu di dalam karung gandum pura-puranya gitu. Nah, lalu ketika ditangkap, ya, saudara-saudaranya bilang gitu, oh iya dia mencuri, ya saudaranya dulu Yusuf juga mencuri juga katanya gitu. Jadi memfitnah begitu. Nah, akhun fa'il, saroko mencuri siapa? Akhun, saudara. Lahu, saudara dia, siapa? Bunyamin. Nah, berarti akhun di sini kedudukan jadi fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah. Inna lahu aban. Sesungguhnya dia punya ayah. Inna lahu aban. Aban isim inna. Muakhar. Mansub alamatun nasbihil fathah. Tanda nasab fathahnya, tanda nasabnya. Bukan alif. Karena dia nggak mudhof gitu. Lahunya khobar muqaddam. Contoh lagi. Qaulu ta'ala. Wa'tuni datangkanlah kepadaku. Bi akhin saudara lakum kalian. Akhin majrur oleh bi. Najarnya kasrah ya, semufrad. Paham semuanya syarat ketiga ini? Nah, Insyaallah. insyaallah. Syarat keempat idofahnya jangan harus idofah tapi syarat keempat idofahnya jangan ke ya mutakalim. Nanti tanda i'rabnya dengan harokat muqaddarah kalau pakai ya mutakalim. Fa'in udifat kalau diidofahkan si isim lima itu ila ya'il mutakallimi kepada ya mutakalim u'ribat maka dia itu di'irab bil harakatil muqaddarah dengan harokat muqaddarah alama qabla ya'il mutakallimi di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Seperti nahu qaulihi ta'ala hatta ya'dzana li abi. Hatta sampai ya'dzana mengizinkan. Ya'dzana nasab oleh hatta mansub. Mengizinkan li kepada saya siapa? Abi ayahku. Nah, abi ini berarti fa'il dari ya'dzana. Marfu. Tanda rofaknya apa? Dhammah muqaddarah. Alama qablal ya'il mutakalim. Dhammah muqaddarahnya itu pada huruf sebelum ya mutakalim berarti di ba-nya. Harusnya abu kan? Abui nggak bisa dalam bahasa Arab. Maka karena setelahnya ada ya, si ba ini harus jadi kasroh. Maka dhammahnya nggak kelihatan. Muqaddarah. Mana'a mencegah min zuhuriha dari tampilnya harokat dhammah itu. Apa yang mencegahnya? Istighalul mahal. Disibukkannya posisi si abi ini biharakatil munasabah disibukkan oleh harokat al munasabah. Harokat yang cocok. Artinya dia harus menyesuaikan. Jadi abi gitu. Wa ya'ul mutakallim dan ya mutakallim domirun muttasilun mabniun ala sukun. Ya mutakallimnya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih gitu. Seandainya idofahnya bukan kepada ya mutakallim, katakanlah
idhofahnya kepada Muhammad, maka apa kita bilang? Ya dzanali, seandainya Abi Muhammadin. Abu 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 Muhammadin. 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 Dia asmul khomsah. Gitu. Karena idhofahnya bukan ke ya mutakalim, dia jadi asmul khomsah. Tanda rofaknya dhammah. Abu Muhammadin. Gitu. Abu jadi fa'il. Karena idhofahnya ke ya mutakalim, jadi abi. Nah, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Tidak pakai wawu seperti isim 5. Paham insyaallah? Ini contoh-contoh yang tidak memenuhi syarat ya. Inna abi, isim inna nih. Yad'uka. Inna isim inna, abi isim inna mansub wa alamatun nasbihil fathatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakalim. Itu cara menjelaskannya. Fathah muqaddarah alama qabla ya'il mutakalim. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Wa ya'ul mutakallimu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Gitu. Contoh lagi, wa qauluhu ta'ala. Tadi kan abi itu rofa, sekarang abi nasab, sekarang abinya jar, majrur. Waghfir dan ampunilah olehmu ya Allah li abi untuk bapakku. Li huruf jar, li abi. Abi ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, tanda jarnya itu kasrah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah wa ya'ul mutakallimu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, itu syarat umum ya. Jadi tadi syarat umumnya ada 4. Mufradatan, mukabbaratan, wa idhofatan, idhofatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Mufrad, mudhaf, apa lagi? Mukabbarah, jangan tasgir. Lalu idhofah, yang keempat idhofahnya jangan ke ya mutakallim. Ini syarat umum berlaku untuk semua asmaul khomsah. Ada pertanyaan? Ya, Ustadz Afwan, kalau ya mutakalim tadi definisinya sendiri gimana Ustadz? Mutakalim itu orang yang bicara, mutakalim. Anak. Ya, Ana. nah domir anak ya itu. Segini, kitab saya. Ini namanya ya mutakalim. Saya. Kitab saya. Ini namanya ya mutakalim. Ya orang yang bicara, saya. Gitu. Nah, abi ayah saya. Itu namanya ya mutakalim. Ya, idhofahnya jangan ke ya mutakalim. Kalau selain ya mutakalim, misalnya Abu Muhammad, Abu Ali, atau pakai domir abuka, abuhu, abuhum, abuna, pakai domir boleh. Tapi domirnya jangan ya. Abi, jangan katanya. Nanti i'rabnya tidak jadi isim 5, tanda rofa, wawu, tanda Wawu, nasab, alif, iya. tanda jariyah. Gitu. Tapi jadi seperti isim mufrad gitu. Muqaddar. Muqaddarah, tanda rofa, dhammah muqaddarah, nasab, fathah muqaddarah, jar, kasrah muqaddarah. Gitu. Kenapa muqaddarah? Karena si baknya itu harus dipaksa jadi kasrah karena ada ya di depan. Nah, gitu. Pak Ada Ustadz. lagi pertanyaan? Iya, ini yang wagfirli abi, Pak Ustadz, Mhm. itu kan dikatakannya kasroh muqaddaroh. Padahal kalau sebelum ya mutakalimnya sendiri memang kasroh, Pak Ustadz. Iya, karena kasroh ini dihasilkan dari munasabah dengan ya. Seandainya tidak ada lam pun tetap kasroh. Itu alasannya gitu. Ada lagi ulama mengatakan, ya sudahlah, sudah kasroh begitu, tanda jar Iya, kasroh betul, saja. Ada juga betul. memang. Cuma yang masyhur yang ada di kitab-kitab
nahu populer itu mengatakan tetap walaupun kasroh, karena dihasilkannya Kasrohnya kasroh karena ini bukan karena lam, sejak awal sudah kasroh gitu. Tanda rofa abi, nasob abi, jar abi gitu. Nah, kasrohnya sudah dari awal, maka ya. tanda jarnya kasroh muqaddarah. Tuh. Seandainya kita bilang tanda jar kasroh saja biar simple, ya ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Kan asli ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang syarat yang khusus. Syurut khosoh. Ada afdal. Ini sebenarnya paham, tapi kalau ketemu kata-katanya bingung. Perlu pembiasaan, insya Allah. Kalau sudah terbiasa, kita refleksnya cepat gitu. Oh, ini mau ke sini larinya, ini ke sini lari. Gitu. Itu ya. Kalau itu perlu latihan. Tidak apa-apa. Kita lanjut dulu. Tanian yang kedua, asyurutul khossatu. Sekarang syarat khusus. Wahiyya khasatun. Dia itu khusus bi kalimatain dengan dua kata saja, yaitu zu dan fu. Nah, gitu. Zu pemilik. Pertama yushtaratu. Zu itu yushtaratu disyaratkan fiha pada zu, hanya kembali ke zu. Padanya, maksudnya pada zu disyaratkan apa? Syartani. Kedudukan syartani jadi apa? Obar ya. Kan? Fa'il Ustaz. Bukan. Betul ya, Ustaz. Fa'ul. Bukan. Nah itu naibul. Kan? Astagfirullah. Kan pasif. Majhul ya. Majhul. Yushtaratu. Astagfirullah. Disyaratkan. Nah, disyaratkan fiha padanya, pada zu. Apa yang disyaratkan? Syartani, dua syarat. Tanda rofaknya alif ya, mutanna. Al-awwal yang pertama. Antakuna ada si zu itu. Dia itu bimakna sahib. Maknanya harus sahib artinya pemilik. Ya, harus maknanya pemilik. Nanti ada zu maknanya alladhi. Ada zu maknanya alladhi. Berarti isim apa? Alladhi ini isim apa? Mausul. Mausul. Nanti ada zu yang artinya isim mausul. Misalnya ja'a datang, alladhi orang yang itu. Datang orang yang ayahnya sakit, atau datang orang yang misalan kita pakai fiil, datang orang yang rokiba, orang yang berkendaraan itu. Alladhi rokiba. Nah, zu itu sama. Ja'a zu rokiba. Nah, ini zu ini bukan asmaul khamsah. Karena maknanya bukan pemilik. Makna itu alladhi. Orang yang. Bisa difahami. Nah, dia harus pintar melihat. Ini zu ini artinya apa ya? Apakah zu ini pemilik atau zu ini alladhi? Nah, gitu. Kalau zu-nya pemilik, maka asmaul khamsah. Tanda rofa waw, tanda nasab alif, tanda jar, ya. Seperti apa? Jadinya Hah? aladi bisa diganti itu, Tat. Apa? Aladi bisa diganti itu. Iya, jadi kan isim mausul tidak cuma alladzi. Ada alladzi, ada man, ada ma, ada zu gitu. Artinya sama, kalau zu itu sama dengan alladzi artinya. Jadi ada zu yang artinya alladzi, ada zu yang artinya sahib. Nah, kalau mau isim lima, zu-nya harus artinya sahib. Kalau zu artinya alladzi, berarti zu itu isim mausul gitu. Tapi itu zu bimana alladzi, yang pakai itu kaum Toyi, Bani Toyi. Itu namanya lugot Toyi. Nah, gitu. Nanti akan diuraikan di bawah. Jadi zu-nya itu harus bimana sahib katanya. Gitu. Kalau
Ini ada syarahnya di catatan kakinya, ta'liqatnya. Fa in ja'at, kalau datang si dzu itu isman mausulan sebagai isim mausul seperti Mhm. La tidak katanya. Wa demi Dzu itu demi zat yang fis sama di langit. Apa arsyuhu arasnya. Demi zat yang arasnya di langit. Dzu bimana alladzi. Sama dengan antum bilang walladzi fis sama'i arsyuhu gitu. Nah, berarti dzu ini mabni sama dengan isim mausul kan mabni ya. Dzu ini mabni gitu. Itu mabniun ala sukun. Wawunya selalu dhamma, selalu wawunya selalu sukun dan tidak berubah-ubah. Contoh ini. Hadoro datang siapa dzu alladzi ya, orang yang koma dia berdiri. Ro'aitu aku melihat siapa melihat dzu koma, orang yang berdiri. Salam tu aku mengucapkan salam ala kepada dzu koma, orang yang berdiri. Sama artinya dengan alladzi dan dia mabni. Tidak zu za zi enggak. Dia mabni zu gitu dalam semua keadaan. Sama dengan alladzi. Alladzi. Bisa difahami? Nah, Ya, Pak, insya Allah. Pak. nah, zu yang model ini bukan isim lima. Itu isim mausul. Gitu. Cuma cuma wujudnya sama zu gitu ya. Maka kita harus lihat jeli melihat ini isim mausul apa isim lima gitu. Kalau isim mausul mabni, di semua keadaan dia zu. Kalau isim lima, zu, za, di. Isim lima gitu. Contohnya apa? Zu malin, pemilik harta. Zu ilmin, pemilik ilmu. Zu fahmin, pemilik kefahaman. Zu zahabin, pemilik emas. Gitu. Seperti itu ya. Jadi khusus untuk zu, syarat pertamanya harus bermakna sahib, pemilik. Syarat yang kedua, mudhaf ilaihnya itu harusnya ayyakunal ismu, adanya isim alladzi tudofu ilaihi, yang diidofahkan kepada isim tersebut apa si zu-nya adalah isma jinsin zahirin, harus isim jenis zahiran, bukan domir, ghairu wasfin, bukan sifat gitu, isim jenis bukan sifat. Sifat itu isim, kasih catatan oleh ikhwan akhwat, sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, itu sifat gitu. Zahiran kasih catatan bukan domir. Itu tidak bisa zuka, enggak bisa. Gitu. Itu seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Yang masuk isim jenis ini belum menguraikan syarat kedua. Yang termasuk isim jenis pertama masdar. Boleh. Masdar. Fahmin, ilmin, rahmatin, magfiratin, ihsanin, fadlin, istighfarin. Zu fahmin, orang yang memiliki kefahaman. Zu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Zu rahmatin, orang yang zat yang atau orang yang memiliki kasih sayang, bisa ke orang juga. Zu magfiratin, zat yang memiliki ampunan. Zu ihsanin, orang yang memiliki kebaikan. Zu fadlin, orang yang memiliki keutamaan. Zu istighfarin, zat yang memiliki eh, orang yang memiliki permohonan ampunan. Ya, gitu. Ilal akhir dan lain-lain. Jadi isim jenis itu masdar, bisa. Bisa jadi dimasuk mudhof ilaihnya zu, masdar bisa. Yang kedua asmaul a'yan. A'yan itu barang, benda, nama-nama isim-isim kata-kata benda. Seperti zahabin emas, fiddatin perak, malin harta, sayaratin mobil, syakatin apartemen, boleh. Zu zahabin pemilik emas. Zu fiddatin pemilik perak. Nah, seperti itu. Itu yang disebut isim jenis itu yang dimaksud masdar dan isim nama dari benda-benda. Itu asmaul a'yan.
Yang tidak masuk isim jenis di sini wala tadkhulu fihil a'lam, tidak masuk nama-nama orang atau nama orang, nama daerah itu enggak masuk. Seperti Muhammad, Fatimah. Nah, fala yasihu, maka tidak sah kita mengatakan Zu Muhammadin, enggak bisa. Zu Fatimah tak, enggak bisa. Itu disebut pada definisi pertama, dia itu harus mudhof ilaihnya isim jenis. Ini yang dimaksud isim jenis. Paham? Insyaallah. Nah, yang kedua harus zahir, jangan domir. La yakunu domiran. Maka fala yasihu, enggak sah kalau kita bilang zuka, zuhu, zuha, jangan. Yang ketiga, si mudhof ilaihnya bukan sifat, bukan isim fa'il atau isim maf'ul. Sifatlah, kata-kata yang bermakna sifat. Maka la tudhafu dzu kepada sifat, ila sifat. Fala yasihu, maka tidak sah kita bilang dzu mujtahidin. Orang yang memiliki mujtahidin, ya, sifat orang yang sungguh-sungguh, ini enggak bisa. Dzu mujtahidin, dzu alimin, dzu karimin, dzu bakhilin, enggak bisa. Jadi sifat-sifat itu isim fa'il, isim maf'ul untuk menyatakan sifat, isim sifat musyabbahah gitu, isim tafdil itu nggak bisa. Paham semuanya? Insyaallah dua syarat ini. Ini khusus itu ya Kak. Khusus itu ada dua syarat. Yang pertama syaratnya tadi dzu jangan bimakna alladzi, harus bimakna sahib. Satu. Yang kedua dzu itu harus mudhof ilaihnya itu isim jenis. Yang dimaksud isim jenis itu masdar dan nama dari benda-benda, eh, kata benda gitu ya, barang-barang. Zahiran bukan domir. Ghairu wasfin bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul yang menyatakan sifat. Ya. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan. Itu syarat kedua. Paham insyaallah? Kalau Ya, lainnya bebas Kak jadinya. gimana? Kalau lainnya bebas kayak abu itu mudhof ilaihnya bebas. Bebas kalau itu. Ini khusus untuk dzu aja. Yang kedua fu, mulut. Disyaratkan yustaratu, disyaratkan fiha pada fu. Disyaratkan apa? Antakuna, ada si fu itu kholiyatan, terbebas, kosong ya. Khaliyah, kosong atau terbebas minal mim, dari mim, tidak pakai mim. Kan aslinya famun, mulut ya. Famun, mulut, harus dibuang mimnya, harus terbebas dari mim ini. Buang mimnya menjadi fu. Kalau pakai mim, fa'in kanat bil mimi, kalau ada mimnya, mu'ribat bil harokat. Maka i'robnya isim mufrad. Tanda rofa doma, nasab fathah, jar kasrah. Seperti famuka, mulutmu, ratbun basah, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Famu mubtada, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Gitu. Bukan isim lima. Karena ada mimnya. Dan dia mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Contoh lagi misalnya yang nasab, nadzif, bersihkanlah, famaka, mulutmu. Fama maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihil fathah. Wa huwa mudhaf. Al-kafu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahli jarin mudhaf ilaih. Nah gitu. Tanda nasab fathah. Tidak isim lima. Nadhartu ila famik. Aku melihat mulutmu. Fami majrur. Ismun majrur wa alamatu jaril kasra wa huwa mudhaf fal kaf dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahli jarin mudhaf ilaih. Gitu. Jadi syarat khusus untuk famun harus dibuang mimnya supaya jadi isim lima. Gitu. Ada pertanyaan? Ini mulakhas, ringkasannya seperti ini. Mulakhas, kesimpulan dari isim lima, ringkasannya. Nah, al-asma'u, isim-isimnya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan du. Malin, malinnya bebas, ganti-ganti.
I'rabnya turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujru bil ya'i. Syaratnya syurutu i'rabiha bil huruf, syarat supaya i'rabnya dengan huruf. Tanda rafa wawu nasab alif jar ya. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Ada syurutul ammah, syarat umum. Antakuna mufradatan harus dalam bentuk mufrad. Antakuna mukabaratan jangan ditasgir. Antakuna mudhafan harus mudhaf. Mudhafatan harus mudhaf. Yang keempat idhofatuha li ghairil ya'il mutakallim. Idhofahnya jangan ke ya yang artinya saya. Itu namanya ya mutakallim. Abi, akhi gitu jangan. Kalau kalau idhofah ke ya mutakallim nanti tidak jadi isim lima. Syarat khusus yang pertama dzu harus takunu bima'na sahib, harus maknanya sahib. Yang kedua, si dzu itu dimudhafkan tudhafu ila pertama isim jenis dalam tanda kurung masdar dan asmaul a'yan kata benda. Benda-benda gitu. Masdar dan benda-benda. Isim jenis. Syarat kedua, zahir, jangan domir. Mudhaf ilaihnya harus domir. Ya, jangan harus zahir, jangan domir. Syarat ketiga, ghairu wasfin, jangan isim fa'il, jangan isim maf'ul, jangan sifat. Itu untuk zu ya, dua syarat. Untuk fu syaratnya satu, harus tidak pakai mim. Kalau mim, famun, mulut. Kalau ada mimnya, jadi isim mufrad biasa, tidak jadi isim lima. Seperti itu ikhwan dan akhwat. Ada pertanyaan? Materinya cukup padat ya, ini Asmaul Khamsah. Insyaallah. Kita masih ada waktu, beberapa menit. Sekarang kita coba tatbiqat, tapi ini sudah ada jawabannya ya, tatbiqat, aplikasinya, prakteknya, alal asmaul khamsah. Nah, at-tatbiqul awal mujabun anhu. Praktek ataupun aplikasi yang pertama sudah ada jawabannya. Ya. Seperti Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah." Akha kedudukannya maf'ul bih. Akha maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Humnya dhamir muttasil mabniun fi mahali jarin mudhaf ilaih. Solihan jadi apa? Solihan. Nabi Soleh. Maaf, ulun bih. Bukan. Maf'ul bihnya akha. Badal ya Ustaz. Betul ya Ustaz. Badal dari akha. Walakad dan sungguh benar-benar arsalna aku telah mengutus ila samuda kepada kaum Samud akhahum saudara mereka sendiri yaitu Salihan Nabi Saleh. Nah, ini badal dari akha. Yang kedua, wa abuna syaikhun kabir. Abu mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Na dhamirun muttasilun mabniyun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nah, itu. Contoh lagi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu aba ahad, bapak dari salah satu di antara rijalikum. Ya. Aba khobar kana. Muhammad isim kananya. Tuh. Khobar kana mansub alamatun nasbihil alif. Liannahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Ahadin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil kasrah. Gitu. Paham insyaallah? Contoh ini. Nah. Tat, Ya. yang atas tadi, Tat, yang atas tadi. Ada ilah apa tadi ya, Tat? Ila samuda. Ilah Samuda, iya. Itu ilahnya bukan jar, Tat. Huruf jar ila. Itu kok bukan majrur, Tat? Ini majrur samuda. Oh, Majrur. itu enggak. Isim itu. Isim? Isim maksur. Bukan. Iya. Isim apa? Ikhwan, akhwat? Isim? Isim ghairu munsharif. Isim ghair munsharif. UGM. IGM. Nah, samud dia bukan
Ajam ya. Ajam bukan bahasa Arab. Samud. Nah, gitu. Tanda jarnya fathah. Lagi. Fatahna alaihim baban dha azabin syadid. Dha azabin. Nah, dha itu naat dari bab. Jadi fatahna kami telah membuka alaihim kepada mereka baban pintu maf'ul bih. Pintu yang za memiliki azabin syadid, azab yang dahsyat. Ini naat dari baban za ini. Naat dari baban mansub. Karena nasabnya alif. Nah, karena minal asmil khamsah. Karena baban kan maf'ul bih. Naatnya juga ngikutin mansub. Wa huwa mudhaf azabin mudhaf ilaihi. Majrur wa alamatu jarhil kasra. Faham? InsyaAllah. Nah, jadi naat itu harus sifat kan? Sifat naat itu harus sifat. Kalau bukan sifat, dia harus isim yang bisa ditakwil sifat. Jadi za ini bukan sifat, tapi dia bisa ditakwil sifat bimana sahib yang memiliki. Za itu kan bimana sahib. Nah itu bisa jadi naat. Gitu. Seperti misalnya Ja'a datang siapa Zaidun si Zaid Al-Asadu sang singa. Asad itu ada makna sifat nggak sebenarnya? Isim sifat bukan asad. Bukan kan? Dia isim kata benda gitu. Tapi dia bisa ditakwil jadi sifat asad bagaimana syuja, orang yang pemberani. Nah, kalau gitu boleh. Jadi kalau bisa ditakwil boleh gitu. Jadi naat boleh. Itu nanti di pelajaran naat ada ya insyaallah. Seperti dzu juga kan bukan sifat, bukan isim sifat gitu, tapi dia ditakwil sahib, ditakwil sifat bisa. Lagi qala ta'ala au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Naat lagi dari yaumin. Majrur tanda jarnya ya. Isim 5. Lagi haramna kulladzi dzufur. Dzi mudhaf ilaih dari kulla. Dzi mudhaf ilaih majrur tanda jarnya kasrah. Isim 5 dan dia mudhaf, dzufurin mudhaf ilaih. Maka na abu kimro asau. Abu isim kana marfu alamat rafi'il waw dan nahu minal asmil khamsah. Dan dia mudhaf, kafnya mudhaf ilai, mabni fi mahalin nasbin, fi mahali jarrin afwan. Lagi falamma raja'u ila abihim, abi majrur oleh ila. Qalu ya abana, aba munada mansub. Muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akha maf'ulun bihi. Gitu. Bisa dilihat di sini di syarahnya. Abihim, abi isim yang majrur oleh ila. Alamatu jarrihil ya li'annahu minal asmail khamsah. Wa huwa mudhaf. Himnya dhamirun muttasilun mabniun fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Abana. Ya abana. Aba munada. Kalau munadanya mudhaf dia mansub. Aba. Ya, tanda nasabnya apa? Alamatun nasbil alif li'annahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf, naknya mudhaf ilaih. Dhamir muttasil. Mabni fi mahali jar. Muni'a minnal kailu fa'arsil maka kirimlah olehmu wahai ayah ma'ana bersama kami akhana saudara kami Bunyamin akha maf'ulun bihi. Nah gitu. Jadi kita bisa lihat akha na akha maf'ulun bihi mansub alamatun nasbil alif li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf naknya dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Lagi hadis ada beberapa lagi. Ada 3 lagi ya. Oh masih banyak.
Cukup lah ya sampai di sini. Ini sudah cukup banyak latihan-latihannya. Ada Baik. pertanyaan? Tat, Heeh, kalau setelah itu lo mudhof kan ada mudhof ilaih kan Tat ya. heeh. Nanti setelahnya lagi dia bisa jadi mudhof ilaih, tapi kadang bisa jadi naat gitu Tat. Ya bebas setelah mudhof ilaih mau jadi apapun bebas aja. Enggak berarti kalau dia kasroh selalu jadi mudhof ilaih gitu enggak? Kalau kasroh tidak mesti mudhof ilaih, bisa naat, bisa badal, bisa atof, bisa naat, bisa badal, Iya. bisa taukid, bisa juga. Mhm. Abu Muhammadin umpama misalnya Abu bapaknya Abdillah. Kalau ini ya setelah mudhof ilaih lagi gitu. Ya. Kalau gini Abu Muhammadin al Al-Jamili yang ganteng umpama gitu. Naat dari Muhammad gitu. Jadi tergantung. Hmm. Oh, itu ya Tat, karena kalau yang atas ini dia enggak tanwin ya Tat ya. Jadi dia tetap jadi mudhof ilaih. Oh, kalau Ya, yang bawah, karena dia tanwin jadi sikat oh, gitu. Beda ya. betul. Betul. Ya, ya. Baik, ikhwan akhwat, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajarannya di minggu depan. Mudah-mudahan bisa saya upload di hari Ahad videonya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam Afwan warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa Ustaz. iyyakum silahkan.